Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Waqad qala rajulun lin nabi ya. Waqad qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nasi bihusni suhbati ay bibirri wasilati. Siapakah orang yang paling berhak untuk aku baguskan pertemananku, maksudnya untuk aku sikapi, untuk aku berbakti dan untuk aku jaga. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab kepadanya, ummuka, yang harus manusia yang paling berhak untuk kamu sikapi dengan baik dan kamu jaga adalah ibumu. Qala summaman, laki-laki itu bertanya, kemudian setelah ibu siapa? Qala ummuka, Rasulullah menjawab lagi, ibumu. Qala summaman, orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Qala ummuka, Rasulullah menjawab, ibumu. Qala summaman, qala abuka. Kemudian laki-laki itu bertanya, kemudian siapa lagi? Rasulullah baru menjawab, setelah itu bapakmu. Jadi ditanya, orang yang harus saya sikapi dengan, orang yang paling berhak untuk saya sikapi dengan baik, maksudnya saya harus berbakti dan saya harus menjaga, itu siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Nah, 3 kali Rasulullah. Dan siapa lagi? Rasulullah baru menjawab, bapakmu. Maksudnya itu di situ tergambar bahwa Rasulullah itu seolah-olah sedang menegaskan hak ibu itu 3 kali lipat dari hak ayah. Ini tafsir sing serius ngono kuwi, nek tafsir sing sembrono berarti wong mau ibune 3. Ibune 3 ta. Ibumu, kemudian ya ibumu sing sijine. Terus ibumu sing sijine meneh. Baru kuwi bapakmu, bapakne siji iki. Ini tafsir Gojeke ngono kuwi. Tapi ya bisa terjadi tafsir Gojeke itu benar-benar faktual ya bisa. Tapi jumhur ulama kan maksudnya itu Rasulullah menekankan memang ya kemarin sudah ada alasan-alasannya mengapa ibu itu lebih berhak untuk disikapi dengan baik dibandingkan yang lain, termasuk dibandingkan ayah. Kemarin sudah diungkapkan alasan-alasannya. Hari ini tidak kita ulang. Wa kama yajibu 'alal insani ayyabirra walidayhi fi hayatihima kadzalika yanbaghi lahu ayyabirrahuma ba'da wafatihima. Wadhalika bitunga wal istighfar lahuma abitasadduqi nganhuma wabiqadai duyunihima watanfidhi wasayahuma wabisilati arhamihima wabirri asdiqaihima wahli mawaddatihima.
Wa dzalika kulluhu min tamamil birri. Kama waradat bi al-ahadits. Sebagaimana wajib bagi seseorang untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua itu masih hidup, begitu juga seyogianya seseorang itu, tiap orang itu berbakti kepada kedua orang tua setelah wafatnya, setelah meninggalnya. Nah, caranya adalah dengan doa, dengan istighfar, dengan berdoa dan istighfar untuk keduanya. Dengan sedekah untuk keduanya, dengan membayar hutang-hutang keduanya, dengan melaksanakan wasiat-wasiat keduanya, dengan menyambung persaudaraan dengan menyambung tali darah yang berkaitan dengan keduanya, dan dengan berbuat baik kepada teman-teman keduanya serta orang-orang yang dikasih keduanya. Yang demikian itu semuanya termasuk sempurnanya berbakti sebagaimana telah datang hadis-hadis mengenai hal itu. Kalau sudah meninggal itu bukan berarti berbaktinya kepada orang tua sudah selesai, bukan. Berbuat baiknya itu dengan mendoakan, dengan dengan memohonkan ampunan, berdoa, dengan sedekah, kenduren sedekah itu pahalanya dikirimkan kepada keduanya. Kalau punya hutang ya dibayari. Kemudian kalau ada wasiat-wasiat ya dilaksanakan. Wasiat itu kalau menyangkut warisan itu maksimal 1/3. Misalnya seorang itu mati, kemudian punya harta warisan, kemudian sebelum mati dia wasiat, anaknya 7 misalnya. Wasiat kepada anak-anaknya, semua hartaku nanti hanya aku berikan kepada temanku yang bernama Koco. Terus kami ini bagaimana? Kalian enggak saya beri. Nah, orang itu mati bener. Mati ini mesti kurang ajar ya kawan ya. Wasiat tak kurang ajar kawan ya. Nah, itu wajib dilaksanakan meskipun matinya enggak bener itu. Nah, wajib dilaksanakan ya 1/3 dari harta orang itu diberikan kepada temannya yang bernama Koco. Yang lain ya dibagi menurut ilmu malwaris. Nah, kemarin kasusnya Mas Andri kan sudah yang menyangkut bukan kasus ya, jenenge warisan keluarganya itu kita juga sudah terangkan bagaimana harta itu, perpindahan aset itu bisa mengubah status harta segala macam itu kemarin sudah. Terus yang orang ana sing arep anu to warisan lagi. Rasa terang iso nek arep warisan. Itu kemudian menyambung saudara-saudara orang tua mungkin punya kakek, punya adik, punya saudara yang berhubungan dengan arham itu kan berkaitan dengan darah, rahim berkaitan. Makanya istilah itu nek silaturahmi itu ki menyambung persaudaraan untuk yang berkaitan dengan ikatan darah, itu silaturahmi, sila kan gitu. Nah, kalau untuk persaudaraan yang tidak ada kaitan dengan darah itu disebut silaturahim. Ngono lho. Penjelasannya dawa nek cara nahwu Arab. Intine ngono ki wae. Menyambung tali persaudaraan kedua orang tua dan berbuat baik kepada teman-teman dekatnya orang tua. Orang tua mungkin punya komplotan ini maksudnya orang kok gerombolan ya. Komplotan teman dekat. Itu kita juga harus berbuat baik sebisa-bisanya itu loh. Kemudian juga pada orang-orang yang disayangi kedua orang tua kita, dan orang tua kita itu punya murid, punya apa yang disayangi ya kita harus tidak melanjutkan itu. Nah,
Tuh. Nah, pada hakikatnya sebenarnya apa yang dilakukan anak kalau itu mengandung pahala. Dan kalau orang tua itu waktu hidup mendidik anaknya atau menyuruh anaknya untuk belajar agama, mendorong anaknya untuk belajar agama. Nah, apapun yang dilakukan anak yang menghasilkan pahala, itu otomatis orang tua mendapat bagiannya. Betul? Otomatis itu. Sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kalau orang tua itu tidak mengarahkan anak untuk berbuat baik, sehingga anak itu tidak baik, tidak mendidik untuk menjadi orang baik, sehingga anak itu tidak menjadi baik, tidak menyuruh anak itu untuk ngaji supaya menjadi baik, sehingga anak itu akhirnya karena tidak ngaji menjadi rajin maksiat. Orang tua waktu hidup itu diam saja. Ketika mati, setiap si anak itu bermaksiat, menghasilkan dosa, maka orang tua itu juga dapat bagiannya tanpa mengurangi dosanya si pelaku itu. Sama dengan tadi, tanpa mengurangi pahalanya si anak yang baik itu sudah otomatis. Bicara berbakti kepada orang tua, istighfar, doa, macam-macam itu, misalkan kita berusaha untuk beribadah dengan sebisanya kita, sebaik-baiknya, orang tua mendapat bagian dari apa yang kita lakukan. Kalau orang tuanya dulu tidak menyuruh kita ngaji, misalnya anaknya jadi baik karena idenya sendiri, ya setidak-tidaknya orang tua dapat bagian pahala dari saham memelihara anaknya itu. Entah. Jadi Allah itu kan perhitungannya rumit banget, lebih teliti, lebih rumit daripada perhitungan manusia. Punya saham, punya andil, ini orang tuanya meskipun tidak mendidik masih punya saham, punya andil. Carikan makan dan seterusnya. Lah itu kan ada nilainya. Ibarat ini kalau pahala itu laba, pemilik saham itu dapat bagian sesuai dengan seberapa besar saham yang dimilikinya. Ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi misalnya kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, ya Allah aku mohon, ya Allah yang maha agung aku mohon ampunan. Dosa kita diampuni Allah. Sampai segitu saja kalimat itu. Dosa orang tua kita itu sudah ikut diampuni juga. Itu loh, dapat bagiannya, itu loh. Seorang margi dapat uang preman. Itu dah. Meskipun tidak dilanjutkan, kalau dilanjutkan lebih baik lagi, lebih mantap lagi. Li wali walidayya astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampunan wahai Allah yang maha agung. Li wali walidayya, untukku dan kedua orang tuaku. Wali ashabil huquqil wajibati alayya, dan untuk orang-orang yang punya hak-hak yang menjadi kewajibanku. Wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu dapat bagian semuanya. Tapi seandainya astaghfirullah, orang tua itu sudah dapat bagian. Begitu juga guru-guru kita sudah dapat bagian. Kita ilmu yang yuntafangu bi itu kan terus-menerus menghasilkan pahala. Hanya dulu Kiai itu berkali-kali menjelaskan, ada orang mati, sudah mati, sudah nggak bisa beribadah lah. Tapi pahalanya bertambah terus. Dari bagian, dapat bagian dari orang-orang yang masih hidup. Anak-anaknya yang ibadah terus, cucunya, buyutnya. Belum lagi dari jalur murid-muridnya, anaknya muridnya, anaknya muridnya. Oh terus gitu. Dan seterusnya. Tapi ada juga naudzubillah min dzalik, orang mati sudah enggak maksiat tambah terus dosanya. Dapat bagian terus. Nah, yuk sebuah Qabil kan membunuh Habil. Makin lama Qabil di alam kubur, makin tambah dosanya. Kenapa? Karena Qabil sudah memberi contoh manusia untuk membunuh manusia lainnya.
Pembunuhan pertama itu kan Qabil atas Habil. Di zaman periode manusia keturunan Nabi Adam. Itu kan manusia sebelum keturunan Nabi Adam kan juga ada, tapi sudah musnah lah, dihitung musnah. Di anak turun Nabi Adam, yang pertama kali membunuh manusia itu Qabil. Memberi contoh. Nah, makanya setiap ada manusia membunuh manusia lainnya, Qabil dapat bagian. Karena dulu dia yang bikin acara kayak begitu. Makanya jangan ngasih contoh yang enggak, nanti kita udah mati masih tambah nanti dosanya. Kita di satu sisi pahalanya ya tambah, dosanya ya tambah. Ampunannya ya dapat, kiriman dosanya dapat, ya imbang. Ya toh? Ya, kemungkinan besar hanya gitu, yang paling banyak itu. Nah, di sisi setiap orang kan ada kalanya pernah ngajari yang baik, ngajari yang baik-baik, dapat ini ajaran yang baik-baik itu dilaksanakan terus orang yang masih hidup dia dapat tambahan pahala, kiriman pahala. Tapi juga pernah ngajari yang enggak. Yang enggak ini juga ada penerusnya terus. Generasi per generasi ya. Entah dikirimi dosa terus. Ya. Nah, salah di antara yang baik-baik itu juga ada yang memohonkan ampun kepada orang itu. Itu tambah pahala, tambah dosa. Dan pahala itu kan fungsinya juga menghapus dosa atau mengurangi dosa. Malaikat yang main kekeselannya adat tuh. Enggak kesel malaikat atas ini kata. Adat tuh baik kiriman pahala, nu ya kiriman dosa ada. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya itu akan lebih sempurna lagi. Jadi niat itu kan bisa tiap akan melakukan. Bisa juga niat itu kita gunakan untuk atau kita niatkan untuk seluruhnya. Misalnya begini, setiap saya ibadah maka pahalanya akan saya hadiahkan sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh Allah, diperbolehkan oleh Rasulullah. Ya, otomatis. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita niatkan, kita hadiahkan kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabat Rasul dan seterusnya, guru-guru kita, orang tua kita juga termasuknya, sahabat-sahabat kita, segala orang, semua orang Islam yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Tuh. Jadi orang tidak harus setiap saat ila hadratin Nabi SAW Al-Fatihah, summa ila Sunan Geseng Al-Fatihah, summa ila. Ya kalau ini bagus kalau untuk memimpin majelis zikir. Tapi kalau untuk diri sendiri harus dipasang niatnya dalam hati. Nah, ya nek nggo mantep-mantep ya boleh mengucapkan sendiri wiridan dhewe. Biasanya wiridan ampuh kok nek nggo sumaila ngono. Sumaila bagindo clear Al-Fatihah maca dhewe. Nek nggo native kan cukup to jane. Paham ya sama maksudnya? Jadi Allah itu Maha tahu. Kalau kita berdoa itu tidak harus diucapkan, juga tidak harus dibatinkan. Intinya apa kan Allah itu tahu toh, enggak usah pakai bahasa pun tahu. Jadi minta apa saja satu detik tek wis rampung. Sejaluk kabeh itu. Nah nek di kalimatnya dawa banget. Ya Allah, lesannya begitu atau nek nggon ati meneng bae nek nggon ati, nek nggon batin, ya Allah saya mohon ini, saya mohon itu. Tuh, ya boleh aja, tapi kesuwen nek batin ngono ki. Rampung. Komplit banget wis ana selawat, ana ujian, segala permintaan wis. Ya Allah Maha tahu, rasa nganggo bahasa itu kan menghambat sebenarnya. Karena kowe nek agak kesusu ngono kuwi lho ngono itu. Hubungane sedetik lah ya wong pinter kok ngene kitab. Artinya tidak ada alasan untuk tidak berdoa, wong berdoa sedetik wae iso aja. Donga apa wae komplit kan iso. Kok biasane wis ngono minimal ngono to nek oglenge, ya Allah kaya biasane. Salahe kaya kancane SD wae, ya Allah kaya biasane lho. Kalih tanduk sithik. Ya boleh kita doa begitu itu memang boleh enggak apa-apa. Jadi apa kuwi jenenge?
Kita tidak harus sibuk dengan omongan lesan batin kita atau membatin itu enggak harus. Kadang-kadang mengucapkan lebih mudah, mengucapkan secara lesan pakai mulut. Itu lebih mudah, ya Allah saya mohon keselamatan. Daripada diam ning nggon ati iki membatin itu yang ya Allah saya mohon keselamatan ini dalam hati. Ini kan kadang-kadang luwih angel lah. Ini kita wis nganggo kalimat iki maksudnya njaluk keselamatan Allah Maha tahu. Udah. Ya karena pengertian kita pun yang menciptakan Allah tak sebenarnya itu. Bahasa juga yang menciptakan Allah. Kadang-kadang ada pertanyaan, kalau dibatin tuh Allah tahu enggak ya? Ya tahu, ya tahu. Ngerti ya maksudnya aku ra iso nyusun kalimate ning nak dong ya Allah itu. Waduh padahal Allah sak ngisormu wae. Ya, yang menciptakan bahasa itu Allah sih gimana sih? Yang menciptakan pengertian juga Allah sih. Ini pengertiane nek kalimate Pak Men ra iso nyusun, Pak Men ngono kuwi njaluk karo Gusti Allah. Ra ya dong ya Gusti Allah ya. Oh ya mbok Gusti Allah iki dong apa ora kuwi. Ya cethodonge ta ya, gitu ya. Gitu. Kan ndonga iki ora kudu ndremimil kae. Terutama sing seneng-seneng ziarah lho, ora kudu banter-banteran kene. La ilaha illallah, kono la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad kene. La ilaha illallah. Lam yalid wa lam yulad. Siji subhanallah azim subhanallah bihamdi. Nek nggon anu lho, tempat-tempat anu lho. Didelok wae nek ade sing ziarah kae banget ngene lombane didelok. Apik ya. Ngono ta. Seru-serunan. Sing ngene kurang seru Kang. Seru. Subhanallah azim. Siji kurang seru Kang kalah karo. Nek mati malah mangkel-mangkelan ta kuwi tulisan iki. Aku ketake kalimat iki, kalimat Arab, kalimat Quran, kalimat dikir ini janjane dadi donya lho kuwi. Lah kenapa? Nek akhirat ki ora ana desak-desakan. Ora ana akhirat kok susukan ngono. Nek ngantek susukan iki berarti donya itu. Susukan swara kudune ra ya meneng lomba lire. Oh la ilaha illallah kene. Dadi rek padha anu ngono lho, saling hendinge ngono lho. Saking hendinge isi mah jret sisan. Kaget to. Jadi apa kuwi jenenge ini yang pada suka ziarah itu ziarah udan-udan yang kono seru-serunan tahlil kan dia rugi to ngono iki. Mbok wis ngalah, sing waras ngalah. Nek kowe rasah muni ngono subhanallah alazim ngono la ilaha illallah kudu to kowe teko nang ngono sing waras ngalah terus meneng wae. Ngene kuwi iso diantemi kowe. Meneng wae ngono lho. Waras iki rasa ngaku-ngaku ngono. Lah nek biasane sing aku warasi malah wong edan. Jadi gimana gimana? Anu ya. Termasuk menziarahi kuburan orang tua. Cilik iya ziarah kubur yang penting delok nisane cukup. Mau duduk di situ boleh, mau berziarah dengan berdiri boleh. Ada loh. Ini cilik, ada loh. Lama juga boleh, sebentar juga boleh. Doa di situ juga bagus. Bapakne raja maling. Ya toh, nek kowe kepengin dadi maling sing top ya ziarah nang kono, ketularan. Ya pancen ngono kuwi. Aneh ya. Nek ziarah ning wali-wali ya ora dadi ning ya ketularan paketan sak kepretan ki ana ziarah ning direktur perusahaan apa ngono lah kowe ya ora dadi direktur kowe dadi tukang parkir perusahaan kuwi paling ziarah neng copet raja copet di masa lalu aku nyopet pinter banget kowe rampung ziarah no kancamu langsung tak copet tok kancamu ziarah kuwi kancamu ziarah nyopet kowe genti dadine copet-copetan kan ziarah neng toko yang jahat penjahat ulik-ulikan ya ketularan kowe gitu dah. Gak tahu juga. Rasulullah kan pernah melewati satu tempat. Tempat mana yang tuh kaumnya Nabi Lot apa ya? Itu kan Rasulullah segera memberi contoh segera lewat. Negeri yang terkutuk tidak mau dekat-dekat Rasul. Lewatnya cepat. Udah itu negeri terkutuk. Enggak, jangan dekat-dekat. Sudah. Kita yang ngono makanya kuburan ini aslinya itu ya nggak boleh kalau untuk semua agama kayak toleransi tapi kuburan itu ya tetap harus satu agama. No.
Kuburan itu. Meskipun kuburan itu bukan alam kubur, tapi kuburan itu jendelanya alam kubur ya. Betul lah. Kuburan yang kayak sing kene Islam yang kono gamane liya ono nang kene. Aku malas nang kuburan umum ngono kuwi lho. Dik, nang kene do seneng-seneng mbok nang kono ping jlerit bunga-bunga kebak geni ngono ora ya gilani ta. Sing geni ora ya geni wae, geni aja dicampur banyu ngono lho. Swarga dicampur neraka kayak begitu. Meskipun yang kuburan muslim ada juga sih mayat yang disiksa. Tapi setidaknya karena sudah secara akal itu kita sudah ikhtiar. Jadi orang-orang yang punya kebijakan tentang kuburan itu ya harusnya ini kuburan muslim, ini kuburan Kristen, ini kuburan Hindu, kuburan Buddha. Ada kuburan yang berapa ribu hektar itu Jakarta, San Diego apa? Jenenge San Diego mulai kate ya nggo pentung gede-gede banget. Wong Islam terus sudah dikubur nang kono ya bodoh. Gitu. Menteri barang ya Pak, menteri iki sing bodoh ya pirang-pirang, anu tukang parkir sing pinter ya pirang-pirang, anu ta. Ning ya akeh menterine nek sing pinter ki anu ta. Itu kalau bisa begitu kebijakannya, ini kuburan muslim. Nanti yang non Islam ya biar bikin kuburan juga sendiri. Kuburan Hindu. Nek Hindu gampang atau kuburan ada kebak-kebak wong dobong ta Mas saya mayite. Wong Islam kan semeter kali 2 meter butuhe ya ta. Wong ngenteni let suwe agak iso dienggo meneh. Nek wong Hindu kan cepet, ora butuh semeter. 30 cm kali 30 cm cukup. Ya ta, mayite dobong mengkarek abune keboke kaleng 30 cm kali 30 ngirit mana. Jadi biarin mereka punya anu sendiri-sendiri gitu. Tapi kita sebagai orang Islam juga punya keyakinan kita. Toleransi itu jangan sampai masuk wilayah ibadah. Nah sebenarnya kuburan itu kan sebagai wilayah itu kan hampir sama dengan masjid sebenarnya. Karena di situ kuburan itu untuk ziarah, untuk ibadah kan itu ta. Ya ora iso nek dicampur-campur. Halo. Jadi yang punya kewenangan terhadap kuburan itu kecuali kuburan yang disediakan pemerintah lain lagi. Pemerintah apa jenenge Indonesia. Lah kuwi terserah arep campur-campur memang negeri kita itu negeri bukan berdasar satu agama. Kalau kuburan di situ kuburan kampung di situ juga semua mayoritas Islam itu kan berarti kan itu wakaf toh itu tanahnya. Tanah kuburan itu kan tanah wakafnya orang Islam toh dulu-dulunya. Jadi harus ditegas ditulis ini kuburan untuk muslim. Ono wong mati jenenge ditakoni jenenge sapa Pak Ijo. Wah niku namung untuk muslim ini iki. Ya maksudnya iki agama Islam ngono lho. Kuburan untuk orang-orang Islam ora kok jenenge kudu muslim. Katanya ya muslim sak desa kono ming loro sih. Jenenge muslim. Betul. Supaya nanti tidak campur-campur enggak karu-karuan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.